Selamat siang, selamat datang di Nalar Keadilan. Pada saat ini kita telah berada di ruang Nalar Keadilan. Kita akan kupas tuntas tentang persoalan-persoalan hukum. Termasuk pada saat ini kita akan berbicara dengan tema advokat atau aktor, dugaan jurisprudensi palsu, dan penyesatan peradilan. Saat ini telah hadir di ruang Nalar Keadilan, saya akan memperkenalkan dulu Advokat Harmaini Idris Hasibuan, sarjana hukum. Selamat datang di ruang Nalar Keadilan. Ya, terima kasih. Dan Trisakti Mandala Putra Hanes, sarjana hukum. Selamat datang. Selamat siang, Pak. Juga ada Boy Barsini Hanes, sarjana hukum. Selamat datang. Saat ini telah berada di ruang Nalar Keadilan 3 narasumber yang akan berbicara soal persoalan hukum yang ada di ruang sidang yang sempat viral beberapa waktu lalu. Saya ini ingin bertanya kepada Tri sekarang ini. Baik. Waktu lalu sempat ada laporan 12 advokat di Polda Bali. Sebenarnya apa persoalannya? Sehingga Anda juga pada saat itu menjadi saksi pada saat persidangan pra-peradilan. Kenapa mereka dilaporkan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kali kedua kita bertemu ya Pak ya dalam acara Nalar Keadilan ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui mungkin konteks di belakangnya secara lebih detail bisa melihat episode pada waktu itu mengenai jurisprudensi palsu. Namun pada akhirnya di akhir segmen terakhir kita menyatakan sepakat akan melaporkan dan pada tanggal 2 Maret kemarin pada akhirnya kita melaporkan. Ini di tanda terima laporannya. Dalam laporan tersebut saya merupakan saksi karena menyaksikan kejadian itu langsung di persidangan. Pada pokoknya yang terjadi adalah 2 hal, teman-teman. Yang pertama, pemalsuan 3 jurisprudensi. Dan pokok yang kedua, pemalsuan 1 teori hukum yang mereka klaim digagas oleh Profesor Romli Atmasasmita. Itu pada pokoknya, Pak. Mungkin kita perlu ketegasan ke Bang Harmaini. Jadi, apa sebenarnya persoalannya? Ada perlu untuk melakukan ketegasan kenapa mereka itu dilaporkan selain apa yang dikatakan tadi oleh Tri? Ya, terima kasih. Bagi kami sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan pokoknya adalah tentang adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, ada pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 2009 yang dilanggar oleh tersangka Kanwil Kanwil BPN Bali Mada Daging. Itu pokok perkaranya. Karena tersangka Mada Daging sudah ditetapkan sebagai tersangka, makanya pengacaranya, melalui pengacaranya dia mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan ini terdaftar sebagai perkara nomor 1 tahun 2026. Dari perkara pokok Kanwil BPN Bali yang ditetapkan tersangka, PH-nya dipimpin oleh Gede Pasek Suardika, ada 12 orang, mengajukan prapit ke pengadilan untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut. Nah, di dalam proses prapit ini, ke-12 advokat ini di dalam replik mengajukan beberapa alat bukti, 3 jurisprudensi, 1 teori seolah-olah teori dari Profesor Romli Atmasasmita. Dari keempat alat bukti ini ternyata setelah diperiksa oleh termohon, yaitu dari kepolisian Ditkum Polda Bali, ternyata 3 jurisprudensi ini bukan tentang perkara prapit. 1 putusan nomor 1, 2, 3 ini adalah perkara pembunuhan.
Dan yang perkara nomor 78 penggelapan jabatan. Jadi ketiga jurisprudensi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil mereka tentang perkara Prapit. Jadi kesalahan ini, jadi tiga jurisprudensi sudah jelas tidak benar. Isinya tidak benar, termasuk teori Profesor Romli Atmasasmita yang para terlapor ini 12 advokat ini kan sudah dilaporkan oleh Made Tarif. Baik, klien kita. Sebentar dulu Bang. Jadi kan kalau misalnya tidak benar kan bukan berarti palsu. Anda tadi mengatakan bahwa ada kepalsuan di sana. Begini, yang disebut surat palsu itu adalah isinya yang tidak benar. Seperti apa isinya? Jadi isinya seperti tadi, pada sidang replik mereka ajukan. Pada sidang duplik, termohon menjelaskan bahwa tiga jurisprudensi itu palsu. Kalau sudah dikatakan sebagai surat palsu, alat bukti palsu, itu pidana. Pasal 391. Dan karena itu dikatakan palsu, dilaporkan ke Polda Bali. Sebelum itu, pada agenda kesimpulan, ke-12 orang ini menyatakan mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Mengaku bersalah, minta maaf karena sudah memberikan alat bukti yang tidak benar. Sebentar, kan sudah minta maaf, ngapain dilanjutkan untuk laporkan di Polda Bali? Kalau di dalam ajas hukum pidana, permintaan maaf itu tidak menghapus pidana. Tidak menghapus pidana. Tidak menghapus pidana. Artinya pidana itu proses. Ya, terutama begini, saya sampaikan. Pada saat proses persidangan ini, akibat mereka mengajukan alat bukti palsu, jurisprudensi palsu, teori palsu, itu sudah diatur di dalam pasal 278. Ini pasal baru. Disebut perbuatan mereka ini penyesatan proses peradilan. Penyesatan. Diatur di dalam KUHP baru. Dalam pasal 278. Sehingga apa yang kita sebut tentang pidana, bahwa perbuatan itu disebut pidana apabila ada mensrea, ada niat jahat. Makanya Dan itu yang dilaporkan ke Polda. Itu kita laporkan ke Polda karena perbuatannya, niatnya sudah terbukti. Mensreanya ada. Mensreanya ada. Kenapa? Seorang advokat, segala tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Itu diatur dalam pasal 16. Seorang advokat tidak dapat dituntut digugat apabila dalam melakukan pekerjaannya dengan niat baik. Jadi niat baik itu harus digarisbawahi. Baik, Abang, kita tahan dulu sejenak. Nanti Ya. setelah pariwara yang satu ini. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Baik, kita kembali lagi ke ruang nalar keadilan. Abang tadi masih terpotong penjelasannya, kayaknya agak menarik Anda menjelaskan soal advokat tadi. Mungkin saya langsung aja, kan advokat itu kan punya hak imunitasnya. Bagaimana tanggapan saudara? Tanggapan kami adalah advokat sebenarnya sama dengan polisi, jaksa, atau siapapun. Dia tidak bisa kebal kalau dia melakukan tindak pidana. Masalah batasan itu udah pasti. Pasal 16 itu ada itikat tidak baik. Jadi siapapun yang beritikat tidak baik kena pidana. Yang penting beritikat tidak baik. Ya, otomatis itu biar biar advokat pun kalau terbukti di pengadilan bersalah masuk penjara. Tidak ada pilih-pilih. Tapi saya dengar bahwa mereka itu berdalih kan advokat itu kan punya hak imunitas itu. Iya, jadi tidak tetapi boleh lah dilaporkan mereka. Kekebalan itu advokat itu kan ada batasan yang jelas. Kalau dengan tidak baik dia melakukan perbuatan itu, ada niat jahat, ada mens rea, masuk penjara. Baik, sudah pasti. Baik. Sekarang saya ingin penjelasan dari Tri sekarang untuk ini perlu ada ketegasan bahwa tadi dilaporkan 12 advokat, tapi di sisi lain kan di mana-mana orang mengatakan bahwa advokat itu punya imunitasnya kan, ngapain dilaporkan mereka? Mereka juga kebal dengan itu. Baik. Reaksi Anda seperti apa? Reaksi saya, kita mulai dari hal-hal yang sama-sama kita bisa setujui bersama nih. Sangat sederhana, semua orang sama di mata hukum. Kita setuju? Sepakat lah ya. Itu kesepakatan yang pertama. Yang kedua, tiada pidana tanpa kesalahan. Ini juga asas umum di mana saya rasa tidak mungkin ada yang bisa menolaknya. Semua sepakat. Berangkat dari dua asas ini, gitu, kita dapat melihat bahwa advokat sama sekali tidak memiliki imunitas sebagaimana yang orang awam bayangkan. Jadi terima kasih juga atas kesempatannya Pak, kita bisa menjelaskan bahwa sebenarnya seperti dijelaskan tadi juga, hak imunitas itu memiliki batasan-batasan. Di mana batasannya? Adanya itikat baik. Nah, itikat baik itu apa? Begitu kan? Itikat baik untuk membela kliennya, untuk menjunjung tinggi kebenaran, kepastian hukum, keadilan, dan seterusnya. Kita sama-sama paham. Kita sudah sepakat tadi dari pondasinya. Nah, sekarang kita berangkat kepada postulatnya, begitu ya. Lantas bagaimana dengan advokat yang tidak menggunakan gitu kan haknya atau jabatan dia sebagai officium nobile untuk melakukan hal yang baik, dalam arti gitu dia tidak mengedepankan itikat baik dalam menjalankan profesinya. Tentu kembali kepada pondasi awal, semua orang sama di mata hukum dan tiada pidana tanpa kesalahan. Selama advokat itu salah, selama advokat tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan itikat baik, maka dia sama seperti orang-orang lain dapat dibawa ke dituntut ke muka pengadilan dan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dia lakukan. Dalam hal ini kita justru mengindahkan marwah daripada officium nobile atau pekerjaan mulia tersebut. Kita melaporkan karena melihat secara terang dan nyata ada penyalahgunaan wewenang. Jadi Anda yakin ini bahwa laporan polisi itu karena ada perbuatan pidana? Betul. Tentu kita meyakini itu. Karena apa? Kita melihat dan memahami implikasi atau akibat yang dapat timbul apabila tindakan tersebut dibiarkan. Bayangkan teman-teman, ini ilustrasi sederhana. Saya menggugat Bapak Sony atas dasar pasal 3005 misalkan. Ya, dengan isi yang misalkan Pak Sony dilarang untuk duduk di sebelah saya. Ini kan
omong kosong gitu. Pasal yang jelas-jelas fabrikasi, palsu, namun seakan-akan diharapkan menjadi normal. Kita kan tidak bisa membiarkan itu. Maka dari itu kita melapor. Demi apa? Kepastian hukum dan martabat daripada jabatan officium nobile atau pekerjaan mulia advokat itu sendiri. Itu sih Pak. Baik, perlu saya ingin bertanya juga ke Boy sekarang ini, masih ada kaitannya dengan tadi. Baik. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaporan yang dilakukan? Anda juga sebagai saksi pada waktu itu Saya kan? sebagai saksi waktu Anda pada itu. saat itu di mana pada saat itu? Saya waktu agenda persidangan itu saya di kursi penonton ya, gitu menyaksikan. Kursi penonton. Gitu, ya. Bagaimana Anda melihatnya saat itu? Jadi waktu itu kan sebenarnya dia bacakan ya, selain dia ajukan, dia bacakan juga. Jadi jelas waktu itu mungkin belum saya terima berkas, tapi saya sudah dengar gitu apa isi dari replik dia itu. Setelah Anda mendengar isi replik itu yang sebenarnya pada saat itu mencurigakan kan? Iya, Nah, tentu. artinya kan mengarah kepada anggapan ada yang dipalsu. Betul. Bagaimana reaksi Anda pada waktu itu? Tentu sebenarnya saya sebagai profesi hukum juga ya, saya pengacara juga, sebenarnya ini luar biasa kaget ya, karena adanya ya penghinaan terhadap proses peradilan, juga terhadap profesi advokat terjadi sekaligus di situ pada saat yang bersamaan gitu. Jadi maka dari dasar itulah kita juga sebagai saksi juga ya gitu hadir untuk melaporkan ke-12 advokat itu. Dengar-dengar jurisprudensi ini kan tidak diajukan sebagai alat bukti. Bagaimana Anda mencoba untuk yang menegaskan? Ya kami ini perlu tahu kan, sudah dilaporkan ke Polda Bali, tetapi kata para terlapor bahwa ini tidak diajukan sebagai alat bukti di ruang sidang. Jadi Apa reaksi Anda? sebelum ini nih Pak Soni nih, kita kan banyak nih mendengar berita ada kriminalisasi ya terhadap advokat ya kan, karena mereka profesinya advokat. Padahal kan sebenarnya yang kita laporkan jelas personalnya ya, orangnya ya. Kebetulan waktu itu dia sebagai advokat kan dalam mengajukan replik itu. Jadi tadi karena untuk membela kepentingan martabat pengacara, maka menurut saya ini bukan kriminalisasi. Karena pasal 278 inilah sebenarnya pengertian dari kriminalisasi yang sebenarnya, di mana masyarakat menganggap adanya tindak pidana, kemudian pemerintah menetapkan bahwa ini sebuah tindak pidana. Adanya pasal baru 278 ini terkait dengan tidak diajukannya tadi ya menurut mereka gitu kan. Kalau menurut kita dari sisi pelapor dan saksi juga bahwa putusan-putusan palsu itu ada di dalam replik ya kan, dan mereka ajukan di situ pada saat agenda persidangan resmi ya gitu. Mereka ajukan dan juga sebelumnya gitu ya, sebelum agenda persidangan gitu, karena pasal 278 ini harus dilakukan sebelum. Artinya mereka membuat dulu dan mereka memalsukan putusan itu baru mereka ajukan. Baik, Boy, ini laporan itu kan sudah diterima Polda Bali. Ya. Udah diterima, berarti kan tadi sudah ditunjukin juga laporan yang diterima kan itu. Nah, apa yang Anda inginkan kepada 12 advokat ini? Dia harus diapakan mereka? Tentu sesuai dengan peraturan ya gitu. Di KUHP dijelaskan bahwa di sini dia dipidana penjara paling lama 6 tahun ya untuk pasal 278. Ada ancaman pidana penjara 6 tahun? Betul. Berat sekali. Karena ya tadi untuk menjaga marwah daripada pengadilan kan, kita itu sebagai apa ya lembaga yang menentukan ya gitu daripada hukum. Dalam arti dari laporan tersebut bahwa Anda dan tim, ya Anda saksi ya, tim advokat ya Bang Harma ini menginginkan tentunya kan untuk ya mereka harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul gitu. Jadi karena sudah ditetapkan tadi kan oleh pemerintah ini berlaku gitu kan mulai 2 Januari kemarin, maka pasal ini berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Baik, menurut Anda seperti apa, Tri? Jadi kan apa mereka harus jadi tersangka? Tentu. Karena Anda begitu yakin harus tentu harus jadi tersangka? Karena saya reduksi kembali ya ke dalam bahasa yang sederhana. Ini kan tujuannya juga agar pemirsa baik orang hukum maupun bukan dapat memahami apakah tindakan memalsu apapun itu. Baik, kita tahan sejenak setelah segmen yang satu ini. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif,
mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kita kembali lagi ke ruang nalar keadilan. Saat ini kita akan melanjutkan. Tadi sempat terpotong penjelasan Mas Tri tadi. Tolong Anda jelaskan penegasan terakhir, kayaknya itu menarik untuk kita ketahui. Silakan. Baik, ini mungkin pembahasannya sudah agak padat ya dari tadi ya. Jadi coba kita tarik nafas sejenak, kita recap lagi sedikit gitu kan, bahwa benar advokat itu dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana ketika dia sudah tidak melaksanakan itikat baik. Itu kita sudah sepakat. Kemudian yang kedua, apakah tindakan mereka ini merupakan penyesatan proses peradilan? Sangat. Kenapa? Karena kita punya bukti-bukti yang sangat kuat datang dari dua narasumber, yaitu Prof. Romli Atmasasmita yang sendiri menyatakan bahwa dia tidak pernah membuat teori itu, dan yang kedua dari Prof. Edi, Wamenkum sekarang, yang menyatakan bahwa tindakan menggunakan AI dan memanipulasi jurisprudensi merupakan salah satu bentuk daripada penyesatan proses peradilan. Saya potong sebentar. Tri, ini dengar-dengar Anda juga ikut ke Jakarta ke rumahnya Prof. Romli. Betul. Ada apa Anda ke sana? Dalam tujuan kami untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang didapatkan di sana? Yang kami dapatkan adalah surat pernyataan ya, dan keterangan langsung daripada Prof. Romli, di mana dia tidak pernah bahkan membuat teori indivisibility of legal basis sebagaimana klaim daripada para terlapor. Ya. Jadi pada saat datang ke sana, sama siapa ke sana? Dengan Bapak. Sama Bang Harmaini. Ya, betul. Ke sana. Jadi datang dan diterima langsung oleh Profesor Romli. Profesor. Betul. Ya. Dan mengatakan dia melihat replik yang dibuat oleh para terlapor, dia taruh ke meja, dia bilang dengan kencang, saya tidak pernah membuat teori ini. Saya tidak pernah membuat teori ini. Dan dia langsung berkata, saya harus membuat surat pernyataan. Emang apa isinya? Anda dapat apa di sana, di rumahnya Prof. Romli? Mendapat kejelasan tentu saja. Apa yang dicatat di dalam? Dia menyatakan, saya bacakan ya. Izin Pak. Saya tidak pernah membuat teori indivisibility of legal basis yang berbunyi dalam tanda petik, dasar hukum penetapan tersangka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika satu bagian cacat, seluruhnya cacat. Tidak ada konsep sebagian sah, sebagian tidak dalam penetapan tersangka. Prof. Romli tidak pernah membuat teori itu. Poin nomor 2. Pernyataan yang mengklaim teori indivisibility of legal basis tersebut dibuat atau digagas oleh saya adalah tidak benar atau palsu. Itu statement keduanya. Yang ketiga, saya menolak dan mengecam perbuatan fabrikasi atau rekayasa teori hukum yang mengatasnamakan nama saya maupun ahli hukum lain, baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Nah, di sini kita bertemu langsung dengan Prof. Romli, kita disambut, bahkan beliau berterima kasih karena ada orang yang cukup peduli untuk mencari beliau dan menceritakan bahwa nama dia telah diatasnamakan di dalam teori-teori yang dipakai untuk kepentingan yang sangat egois. Berarti begitu. ini pada waktu saat berkunjung ke Betul, kediaman pada 13 April 2026. 13 April lalu ya. Betul. Di sini bisa dilihat teman-teman, kita disambut, kita diskusi, bahkan saya membawa buku-buku beliau tentang pengantar hukum internasional untuk ditandatangani begitu. Ya sangat hangat dan sangat cair begitu ya pembahasannya. Namun pada pokoknya kita berfokus pada kepalsuan yang sangat nyata ini. Jadi kami dibuat sangat yakin ya bahwa benar para terlapor tidak pernah, atau mungkin lebih tepatnya para terlapor itu dengan sengaja membuat teori palsu
untuk mendukung argumentasi mereka, sehingga niat jahat tadi dan itikat baik daripada advokat tadi sudah bisa teman-teman nilai sendiri. Apakah ada itikat baik dari orang-orang yang sengaja memfabrikasi teori? Apakah ada niat jahat dari pihak-pihak yang membuat jurisprudensi dan teori palsu? Teman-teman bisa menilai sendiri. Ini kan bagian nalar keadilan. Sebentar. Saya mengcopy satu kalimat pendek tadi, menolak dan mengecam. Artinya Prof. Romli ini marah. Tentu sangat marah. Anda melihat seperti apa? Ya tentu dengan usia beliau yang lanjut, marahnya tidak diekspresikan begitu kan. Namun dari pernyataan-pernyataannya begitu kan, kemudian dari pilihan kata yang dia gunakan untuk membuat suatu pernyataan, tentu ini menunjukkan keseriusan dan ketegasan dari Prof. Romli untuk mengakhiri ya kepura-puraan inilah bisa disebut begitu. Mengakhiri kepura-puraan artinya tidak ada diksi di situ yang menyatakan bahwa mereka harus dihukum. Mengakhiri kepura-puraan dalam arti tindakan memalsu teori tidak dapat dibenarkan, tidak dapat dibiarkan, dan bukan hal yang enteng. Buktinya apa? Prof. Romli sendiri mengecam, Prof. Romli sendiri menolak. Artinya ini adalah statement tegas dari pihak yang jelas-jelas dirugikan. Jadi dia menggunakan namanya Prof. Romli ya. Betul, di dalam teori, karena Prof. Romli adalah tidak pernah dibuat oleh Prof. Romli. Betul, kan? Karena dia adalah guru besar hukum pidana. Prestasi beliau tentu sangat banyak kita saat mengetahuinya begitu kan, sehingga klaim dan kepalsuan tersebut ada bobotnya ketika Prof. Romli itu dipakai namanya begitu kan. Dari sana saja sudah terlihat niat jahat daripada para terlapor yang sengaja menggunakan nama-nama besar dengan teori-teori yang tidak bisa dibuktikan pada akhirnya. Baik, Boy. Anda juga kan sama Bang Harma ini ke sana. Betul. Bagaimana Abang melihat reaksi dari Abang ini kan udah pengalaman, Abang kan ini kan pengacara senior, pengacara top ya, pengacara orang-orang hebat. Jadi bagaimana Anda melihat gestur dari Prof. Romli? Kalau saya waktu ketemu Profesor Romli, kesannya tidak bagus. Kesannya tidak bagus itu dia membaca replik itu, dia bilang, wah ini palsu ini. Wah ini palsu, dilempar. Sambil dia lempar. Iya. Jadi saya melihat Pak Profesor Romli ini nama besarnya dipakai, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini kan merusak nama baik namanya. Merusak nama baik. Itu yang bikin beliau betul-betul tidak suka melihat teori-teori ini dipakai. Kelihatan marah gitu. Dia marah. Gitu. Tetapi kan sekarang kalau kita lihat harus kita pahami bahwa walaupun Profesor Romli dirugikan, tetapi sudah ada pihak pelapor yang betul-betul melihat sendiri, menyaksikan sendiri, dan betul-betul juga mengalami kerugian akibat itu. Jadi tidak perlu harusnya Profesor Romli yang melapor, karena sudah diwakili oleh Pak Made Tarif sebagai pihak korban gitu. Jadi clear itu saya pikir. Anda, Boy, sempat ikut pada waktu itu? Enggak, saya enggak ikut. Ya, tapi kan pada waktu itu juga Anda membaca surat itu. Ya. Anda bagaimana interpretasi Anda dengan surat itu? Iya, tentu di situ adanya saya lihat ya gitu, ada kekesalan ya dari Prof. Ada kekesalan dari gitu. Prof. Romli ya, bahwa teorinya itu dipalsukan. Betul. Dipalsukan atau? Dipalsukan. Palsukan. Jadi yang bilang teori itu palsu bukan kita, Profesor Romli sendiri. Baik, Abang, kita lanjut ke segmen yang berikut setelah yang satu ini. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Selamat pagi Pak Prof, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga atas pencerahannya. Nama saya Trisakti, praktisi hukum. Pertanyaan saya pada pokoknya adalah mengenai norma baru, yaitu penyesatan proses di peradilan, pasal 278 KUHP nasional Pak Prof. Nah, berkenaan dengan itu, ada satu kasus yang menarik, khususnya di Bali, baru terjadi dalam ruang lingkup pra-peradilan. Suatu tim advokat itu mengutip 3 jurisprudensi palsu, Pak Prof. Pertanyaan saya, apakah kasus tersebut merupakan contoh dari suatu penyesatan proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP? Dan apabila tidak, begitu, bagaimana KUHP nasional dapat menjawab persoalan yang sangat berkembang akhir-akhir ini, begitu Pak Prof? Tindak pidana terhadap proses peradilan. Yang kita maksudkan di situ supaya tidak terjadi peradilan sesat. Tadi dikatakan bagaimana ternyata AI-nya salah. Kalau dalam konteks yang demikian, AI-nya salah dan kesalahan AI itu dalam mengutip putusan bukan karena suatu kesengajaan, maka kalau AI itu salah, maka surat yang salah dikutip oleh AI itu dia sebagai unlawful legal evidence. Dianggap bukti yang tidak sah. Kalau dianggap bukti yang tidak sah, maka tidak diperhitungkan oleh hakim dalam mengadili perkara. Tapi kalau fabrikasi evidence itu memang sengaja dilakukan, itu masuk dalam konteks tindak pidana terhadap proses peradilan. Jadi sekali lagi kita harus melihat kasus demi kasus. Baik, kita lanjutkan lagi ke diskusi kita yang sangat seru pada siang hari ini. Saya mendengar Anda, ya Mas Tri, beberapa waktu lalu pergi bertemu dengan Prof. Edi. Betul. Wamen. Betul, Wamenkum. Ada apa? Kok tiba-tiba cari Prof. Edi lagi? Kemarin, berapa hari waktu lalu itu cari Prof. Romli. Anda lagi-lagi datang ke Prof. Edi. Mau ngapain sana? Inilah bukti keseriusan kami untuk menemukan kebenaran. Kita imparsial, kita dengan itikat baik ingin mencari yang mana yang benar, begitu kan? Setelah menjelaskan mendapat penjelasan dari Prof. Romli tentang kepalsuan dari teori itu, saya ingin lebih jauh lagi nih mengulik karena ini norma baru, belum semua orang paham tentang pasal 278 penyesatan proses peradilan. Kebetulan 17 April itu Prof. Edi ada sosialisasi mengenai KUHP baru. Dalam kesempatan itu saya maksa nanya dong, ini kesempatan satu-satunya mungkin. Saya bertanya, di mana waktu itu? Di auditorium Widya Sabha di Udayana. Di Udayana. Jimbaran. Anda ke sana? Saya ke sana pagi-pagi. Pagi-pagi. Jemput bola untuk dapat jawaban langsung dari Wamenkum. Selain Wamenkum, beliau juga penulis dari banyak buku ya. Bisa dibilang satu-satunya pihak otoritatif ya dalam hukum pidana dan penerapannya, terutama tentang penafsirannya. Pada kesempatan tersebut saya bertanya, Pak. Saya ceritakan secara singkat kronologi daripada perkara ini begitu. Dan pada intinya saya menanyakan, apakah hal tersebut merupakan penyesatan proses peradilan? Jawaban beliau adalah ya. Tapi unsur pembedanya adalah adanya kesengajaan. Jadi sebentar. Anda bertanya ini kaitannya dengan pemalsuan itu? Betul, dengan pemalsuan itu. Pemalsuan yang dilakukan oleh para terlapor. Para terlapor itu yang waktu sidangnya. Betul. Ya, masih ada kaitannya dengan aspek itu juga. Nanti videonya mungkin bisa disajikan di awal dan teman-teman bisa menilai sendiri. Pada intinya Prof. Edi menjawab sebagai berikut. Tujuan daripada norma baru ini ditetapkan agar tidak terjadi peradilan sesat atau yang dimaksud dengan miscarriage of justice, begitu kan? Kemudian unsur utamanya adalah kesengajaan. Namun yang paling penting, beliau mengkonfirmasi penggunaan AI, pengutipan jurisprudensi yang keliru
Ini kan dua hal yang berbeda ya. Tidak harus karena AI kan. Pada pokoknya fabrikasi jurisprudensi, fabrikasi teori merupakan bentuk dari penyesatan proses peradilan. Yang menjadi unsur pembuktian paling penting adalah adanya kesengajaan. Kita kaitkan sekarang dalam kasus ini Pak. Sengajanya dari pihak para terlapor itu seperti apa sih? Begitu kan? Tentu saja ada banyak yang bisa kita lihat ya. Ada perlu ini aku masih agak abu-abu mendengarnya. Saya pikir perlu untuk ditegaskan lagi dari pertanyaan Anda dikaitkan dengan pemalsuan jurisprudensi dan teori itu, di mana pokok penjelasan dari Prof Edi? Pokok penjelasan dari Prof Edi sekali lagi ya, secara filsafatnya adalah segala hal yang menjadikan peradilan sesat, segala hal yang menjadikan kegamangan begitu ya, ambiguitas daripada perkara yang mempengaruhi penilaian hakim adalah suatu bentuk penyesatan proses peradilan. Bentuknya bisa macam-macam. Ada di dalam pasal 278 KUHP nasional. Nah, ternyata konfirmasi Prof Edi adalah penggunaan atau fabrikasi teori dan fabrikasi jurisprudensi adalah salah satu bentuk yang dimaksud dalam pasal 278. Nah, balik lagi tadi ke pembahasan kesengajaan, di bagian mana terlapor itu sengaja? Dia sengaja membuka website, misalkan apabila ini penggunaan AI ya, dia sengaja membuka website, kemudian dia menuliskan perintah atau prompt, dia mengcopy, dia mempas gitu kan, dia mempaste begitu kan, dan kemudian dia bacakan berulang-ulang. Ada penegasan-penegasan dia dalam agenda pembacaan replik. Jurisprudensi dia sebut 2 kali dan seterusnya. Kemudian dia tidak kunjung mencabut sampai dengan ketahuan ketangkap basah pada agenda duplik begitu kan. Apalagi faktor pemberatnya misalkan, tentu dia sengaja. Kenapa? Karena tidak mungkin 12 orang dalam waktu 3 hari itu tidak sengaja mengcopy paste, tidak melakukan review, tidak meninjau kembali, tidak mencari apakah argumentasi mereka berdasar hukum. Jadi dari seluruh faktor-faktor tersebut ketika digabungkan sudah jelas para terlapor secara sadar dan mengetahui willen and witten sengaja melakukan tindak penyesatan proses peradilan. Itu temuan saya dari bertanya kepada Prof Edi dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ya begitu ya. Saya ingin mempertegas lagi. Kesimpulannya apa sih dari penjelasan Prof Edi itu? Kesimpulan singkat daripada penjelasan Prof Edi adalah ya, fabrikasi jurisprudensi dan teori hukum merupakan bentuk penyesatan proses peradilan. Titik. Jadi itu terkoneksi. Artinya apa yang Anda jumpai di sana? Yang saya jumpai adalah konfirmasi. Konfirmasi apa di sana? Konfirmasi bahwa intuisi kita, penalaran kita, dan rasa keadilan kita itu sejalan dengan para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena yang mengkonfirmasi kebenaran atau keyakinan kita untuk melapor adalah Prof. Romli Atmasasmita sendiri, dan yang kedua Wamenkum saat ini yaitu Prof. Edi OS Hiarij. Jadi apabila ada yang meragukan, apabila ada yang menyaksikan laporan dan penalaran kita, tentu harus bertanya dulu atau mempertanyakan kredibilitas daripada Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Edi. Silahkan, saya kebetulan punya kesempatan untuk bertanya langsung. Apabila terlapor misalkan atau pihak-pihak yang mendukung terlapor ingin mencari kebenaran itu sendiri, silahkan mengunjungi Prof. Romli dan silahkan mengunjungi Prof. Edi. Menurut saya sesederhana itu, Pak. Artinya Anda juga ingin mengatakan bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh para terlapor ini harus dipidana? Betul. Bagaimana tidak, Pak? Ini adalah pencegahan efek bola salju ke depan. Karena nantinya kalau ini dibiarkan, bukan hanya para terlapor, advokat manapun akan memalsu dan berharap ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Sebentar, kalau misalnya keinginan Anda ini, ya pada waktu itu Anda menjadi saksi dan Pak Bang Harmaini Hasibuan yang dan tim pengacaranya melaporkan ke Polda Bali. Kalau nanti ya tidak tercapai keinginan saudara, apa langkah saudara ke depan? Kalau saya pribadi, Pak, mungkin dari teman dan Bapak ada perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi, yang pertama kita mencoba
mencoba konsisten dengan kebenaran, mencoba konsisten dengan jalur hukum yang tersedia. Kemudian pastinya gitu kan, apabila kita berpikir terlalu negatif atau kemana-mana begitu Pak ya, ini tidak akan fokus. Saya bahkan tidak membayangkan begitu Pak kemungkinan itu. Karena apa? Karena kebenarannya sudah terang, lebih terang dari cahaya. Prof Edi sudah bilang, Prof Romli sudah bilang. Kita menunggu dari pihak lawan. Dari mana Anda memperoleh jurisprudensi palsu itu? Dari mana Anda memperoleh teori-teori palsu itu? Kalau benar ada di jurnal atau di buku, silakan sajikan. Kita juga akan ikut melaporkan. Jadi, kalau kita ingin hukum yang lurus, kalau kita ingin hukum yang memastikan ya kepastian dan keadilan tersebut, kita harus berani untuk melaporkan advokat itu sendiri. Anda yakin mereka akan jadi tersangka? Saya yakin. Begini, saya jawab dikit. Baik. Bagi kami ini sebagai advokat masih percaya bahwa Indonesia negara hukum. Betul. Kalau tadi pertanyaannya apakah Anda yakin ini akan sampai ke pengadilan? Kami yakin. Kenapa? Yakin, Abang yakin. Sampai detik ini kita masih mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Hukum itu adalah panglima. Itu kita yakini. Anda percaya bahwa proses sekarang sudah di proses mana sekarang di kepolisian? Di saat ini masih laporan Dumas, tetapi yakin? Pasti tidak waktu lama lagi akan jadi LP. Dan harus jadi LP. Karena apa tadi? Karena kita negara hukum, itu saja. Gitu. Dasarnya bahwa kita negara hukum dan itu harus diproses sehingga jadi tersangka gitu maksudnya. Betul. Baik. Mungkin tadi kan ada unsur yang harus dipenuhi sebenarnya untuk melengkapi pernyataan dari Prof Edi. Jadi saya pointing kepada unsur kesengajaan. Ini perlu penjelasan karena masyarakat perlu tahu. Betul. Ada sengaja atau tidak? Karena pernyataan tadi yang dikatakan oleh Prof Edi harus ada unsur kesengajaan. Apakah pertanyaannya? Apakah ada unsur kesengajaan di sana? Bagaimana Anda menjelaskan, Boy? Ya, jadi terkait sengaja itu ya. Sengaja itu kalau dalam hukum willen and witten, mengetahui dan menghendaki. Jadi dia tahu akibat dari apa yang dilakukan apa, gitu kan? Dia ingin gitu bahwa terjadi adanya penyesatan peradilan melalui kok Anda putusan-putusan. begitu yakin? Kan yang melakukan mereka. Betul, karena apalagi tujuan dari dia membuat fabrikasi putusan tersebut gitu. Tentu adalah tersesatnya gitu daripada pengadilan tersebut. Dibuat sesat apa tersesat? Maksudnya gimana? Ya, dibuat menjadi tersesat. Dibuat menjadi tersesat oleh pelakunya. Apanya yang dibuat menjadi tersesat? Kalau di pasal 278 ya gitu diatur akibat dari adanya penyesatan peradilan adalah orang yang bersalah menjadi tidak bersalah, orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Itu yang namanya sesat gitu. Gimana Tri? Ini agak gampang sedikit sebenarnya kan ya, kita ini kan masyarakat luas ini kan perlu penjelasan agak ya lebih simpel lah. Sengaja seperti apa sih kan gitu sehingga memenuhi apa yang dikatakan oleh Prof Edi itu. Saya rasa sudah cukup jelas ya, mungkin bagi teman-teman yang non hukum juga bisa mengikuti. Sengaja dalam bahasa Belanda disebut schuld atau opzet, begitu kan. Terdiri dari dua komponen seperti dijelaskan tadi. Kehendak dan pengetahuan. Dia mengetahui bahwa akibatnya akan menjadi seperti apa dan dia menghendaki terjadinya hal tersebut. Selama dua komponen itu ada, maka dia sengaja menurut hukum. Nah, sekarang kita lihat tindakan langsung ke contoh kasus ya gitu. Para terlapor itu seperti apa? Dia menghendaki akan akibat yang timbul apabila dia membacakan dan mengajukan jurisprudensi dan teori palsu tersebut. Kemudian, dia mengetahui juga akibatnya apa. Dia hendaki dengan cara melakukan pembacaan dan juga pengajuan tadi kan. Saya rasa jadi sudah cukup jelas sengajanya sebelah mana. Nah, kalau mereka bilang, itu tidak sengaja, itu kesalahan teknis, itu namanya dalih, namanya alibi. Kita harus bisa kotak-kotakan. Tidak bisa kita benarkan pernyataan mereka begitu saja. Tidak ada maling yang ngaku, tidak ada pembunuh yang mengaku. Tidak ada juga pelaku penyesatan proses peradilan yang mengaku begitu saja. Jadi saya rasa
teman-teman juga harus kritis begitu dalam melihat pernyataan-pernyataan mereka ketika fakta yang menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin tidak sengaja itu jauh sangat meyakinkan dibandingkan klaim mereka. Mereka 12 orang, 3 hari waktu penyusunannya, di mana pada umumnya pra-peradilan itu hanya terjadi dalam sehari-sehari kan. Jumat mereka membacakan termohon membacakan jawaban, dan pada hari Senin mereka membacakan replik. Itu proses yang sangat panjang dengan jumlah orang yang sangat banyak. Apabila mereka secara berjamaah salah kopas seperti keterangan mereka, secara berjamaah teledor, tidak teliti, apa kita masih bisa bilang itu manusiawi dan wajar-wajar saja? Tentu kita tidak ingin melecehkan akal sehatnya, teman-teman. Ini jelas merupakan suatu kesengajaan. Ini jelas merupakan upaya mereka untuk menutupi kesalahan mereka, mencuci tangan bahwa ini semua salah AI seakan-akan. Yang jelas ini adalah fabrikasi. Indonesia misalkan tidak mengenal secara spesifik mengenai tindak pidana khusus penggunaan AI. Pasal yang mengakomodir adalah penyesatan proses peradilan. Baik, kita lanjut ke segmen yang berikut setelah yang satu ini. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Baik, kita lanjut lagi di ruang nalar keadilan dengan ini ada pertanyaan yang begitu simpel tetapi agak menggelitik ini. Baik. Ada kalimat yang saya dengar itu jurisprudensi itu sebuah dalil dan itu boleh salah. Bagaimana menurut Boy? Iya, jadi kan memang yang bisa salah itu sebenarnya adalah interpretasi daripada hukum, ya kan, itu bisa salah. Tapi jurisprudensi yang mereka kutip gitu ya di dalam replik mereka itu bukan sebuah dalil, itu sebuah bukti untuk mendukung dalil mereka gitu. Jadi kalau bisa dibilang tentu ketika yang dikutip ini salah pasti ada konsekuensi hukumnya. Tapi kita lihat lagi ya jurisprudensi menurut mereka ini, karena tidak semua putusan merupakan jurisprudensi tentunya. Ya. Jadi harus ada penetapan terlebih dahulu gitu. Apakah ini termasuk jurisprudensi apa bukan? Menurut Anda kalimat ini seperti apa yang mereka maksudkan? Jadi kalau dibilang dalil ya kan, jadi replik ini kan ada dalil, ada bukti di dalam replik itu. Jadi bukti ini mendukung dalil, dalil itu adalah keterangan ya daripada mereka. Jadi harus dipisahkan gitu. Apakah putusan ini dalil atau merupakan bukti? Tentu bukan merupakan dalil karena ini kan putusan, judulnya juga putusan, bukan kata-kata dari mereka sendiri, bukan keterangan dari mereka sendiri. Jadi mereka tidak bisa berdalih kalau ini merupakan sebuah dalil. Ini adalah jelas sebuah bukti. Tapi tentunya nggak boleh salah. Tentu tidak boleh salah. Bagaimana pendapat Anda, Tri? Kalau kita mengikuti alur berpikir mereka sendiri ya, oh dalil boleh salah.
ya udah kita bohong-bohong aja di dalil. Kan sesederhana itu. Dan nanti di dalam dalil kita masukkan pasal yang palsu, keterangan palsu, saksi yang palsu. Kemudian kita berharap bisa bebas begitu saja. Apalagi dengan alibi imunitas advokat. Tentu nalar ya, manusia rasional tidak bisa membiarkan hal tersebut. Faktanya mereka tidak mengajukan dalil tadi yang mereka tulis jurisprudensi ke dalam agenda pembuktian, itu bukti mereka sudah tidak bisa mencari. Dia tidak bisa mencari dari mana dapat jurisprudensi, tidak bisa mencari dari mana dapat teori. Terus kemudian mereka berharap hanya karena itu masuk di dalil saja, gitu kan? Masuk ke dalil, hanya masuk ke dalam replik saja, itu harus tidak diperhitungkan. Ya ini kan seperti main-main ya begitu. Merendahkan tegaskan juga di sini. Memang bahwa jurisprudensi itu sebuah dalil? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Karena putusan itu adalah apa? Ketetapan atas peristiwa hukum yang terjadi di tempat lain. Ketetapan yang terjadi atas peristiwa hukum yang terjadi di tempat lain. Iya, yang terjadi sebelumnya dan itu berisi begitu kan, pertimbangan hukum dari hakim, keputusan terhadap kasus tersebut yang bukan bisa dibuat secara serta-merta, secara interpretatif oleh pihak lain di kemudian hari. Sebenarnya siapa sih yang membuat jurisprudensi itu? Tentu Pak Hakim tentu saja adalah dia melakukan, jadi syarat untuk jurisprudensi itu ada 2. Dia merupakan landmark decision atau keputusan dalam kasus yang vital. Apa landmark decision itu? Contohnya misalkan landmark decision itu adalah keputusan yang yang begitu besar, signifikan, sehingga MA itu langsung mengadakan rapat begitu untuk menentukan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu jurisprudensi. Yang kedua, ketika putusan Mahkamah Agung tersebut sudah diikuti setidak-tidaknya oleh 3 lembaga di bawahnya, PN dan PT mengutip sebagai pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, 2 hal tersebutlah yang menjadikan suatu putusan sebagai jurisprudensi. Apabila tidak, dia hanya disebut sebagai preseden. Lagi-lagi ada upaya kesengajaan daripada para terlapor untuk menggunakan pilihan kata jurisprudensi dibandingkan preseden. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa hal yang mereka kutip adalah kaidah hukum. Dan kaidah hukum tidak boleh, misalkan seakan-akan tidak boleh dalam tanda kutip ya, dikesampingkan oleh hakim tunggal yang memeriksa perkara. Jadi ada upaya secara nyata mengelabui, menyiasati dengan memalsu putusan tersebut yang pertama, dan kemudian menyatakan putusan tersebut adalah jurisprudensi. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Harmaini, tentang? Ya, sudah jelas. Lagi-lagi ada unsur kesengajaan yang pertama. Yang kedua, unsur penyiasatannya terbukti. Karena bukan jurisprudensi, dia sebut jurisprudensi itu fatal itu. Kan dia selalu sebut salah kutip jurisprudensi. Nah, putusan-putusan yang dia sebut nomornya 3 putusan itu belum masuk kategori jurisprudensi. Nah, di situ dia sekali lagi menyesatkan peradilan tersebut. Jadi kalau bagi kita, semua dalil mereka itu tidak bisa dinalar secara logis. Mereka secara sembarang, secara ngaur membuat bahasa-bahasa yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari Advokat Harmaini Idris Hasibuan, Trisakti Mandala Putra Hanes Sarjana Hukum, dan Boy Barsini Hanes. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Karena ini segmen terakhir, kita akan segera mengakhiri. Ini bukan sekadar perkara 12 advokat. Ini tentang masa depan keadilan. Jika kebenaran bisa direkayasa di ruang sidang, lalu kemana publik mencari keadilan? Betul. Saya, Sony Tumbelaka, ini nalar keadilan. Ketika hukum diuji, akal sehat harus berdiri. Betul. Terima kasih kepada para narasumber. Kita ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak.